لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب النار وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati ayahanda kita, orang tua kita, Bapak Atang Suherman selaku Ketua DKM Musola Anas, para Imam Musola Anas, tak lupa tentunya Bapak Nasution, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari adik-adik sekalian yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat atau takzim saya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali bersama-sama. Sudah berada di malam yang ketiga di tanggal 3 Ramadan. Jadi ini merupakan lomba fastabiqul khairat, lomba untuk mencari kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan suci Ramadan, berlomba-lomba mencari pahala. Jadi itu ada 3 hal yang perlu kita introspeksi diri kita di bulan suci Ramadan. Karena memang ini bulan Ramadan adalah merupakan bulan istimewa. Yang pertama, yakni kita juga harus mencintai Ramadan. Kenapa demikian? Kita juga harus mencintai Ramadan. Karena kalau kita tidak pernah mencintai di bulan suci Ramadan, maka risikonya kita merasa acuh, merasa cuek dengan bulan suci Ramadan, merasa biasa-biasa aja nih bulan suci Ramadan, paling kerjaannya cuma hanya puasa aja. Iya Bapak? Iya kan? Iya lah deh. Kalau lagi main lagi bulan puasa, yang adik-adik nih ya yang di sini, ada yang juga main petasan, ada yang juga lagi main main game, ada yang juga main PS ya kan, ada yang juga nongkrong yang gak karuan begitu. Ini pun bapak-bapak juga perlu mengimbau kepada adik-adik, anak-anak, putra-putri yang sekolah, agar jangan sampai waktu anak-anaknya itu hanya mengisi dengan bermain saja sehingga sia-sia. Kenapa nggak pernah baca Al-Quran? Diajak untuk ke masjid, tentunya kita mau beriktikaf, bermalam di masjid ya 10 terakhir bulan suci Ramadan. Kalau kita benar-benar mencintai bulan suci Ramadan, maka perlu kita ingatkan, jadikan ini bulan Ramadan sebagai bulan terakhir bagi kita, Bapak dan juga Ibu. Seandainya di antara Bapak Ibu ataupun juga adik-adik, entah itu siapapun, saya nggak sebutkan namanya, dia besoknya udah sakit-sakitan, dia besoknya qadarullah sudah meninggal. Ini tadi Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Habibana Hasan bin Ja'far As-Segaf baru saja meninggal pagi tadi jam 9 pas selesai sholat duha. Sedih nggak? Sedih. Sedih nggak Kak? Sedih nggak? Sedih. Jangan sampai kita merasa itu ya biasa-biasa aja. Ya namanya musibah ataupun juga cobaan di bulan Ramadan, kita kan nggak tahu. Ada aja yang sudah meninggal. Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, Allahu Akbar. Semoga Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Mustafa, diwafatkan husnul khotimah dan dimaafkan segala kesalahan-kesalahannya. Amin. Dan ditempatkan di sisi surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang tinggalkan, termasuk kita umatnya, kita harus mewarisi perjuangan dakwahnya beliau. Kita selalu bersolawat
perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Yang kedua yaitu kita perlu merenungi bersama-sama bahwa bulan Ramadan di sini juga merupakan bulan pahala, Syahrus Syawal. Kita memang lagi mencari pahala. Puasa selain yang kita kerjakan banyak. Selain itu kita membaca Al-Quran Karim, berbanyak untuk bertadarus Al-Quran. Kemudian juga berbanyak amal soleh lainnya, sholat tahajud, sholat duha, berbanyak juga sedekahnya. Jangan lupa membayar zakat. Kalau kita tidak pernah bertadarus Al-Quran, meskipun itu cuma hanya sehari saja, bagaimana kita bisa untuk mengingat kembali, untuk merenungkan kembali firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mempengaruhi kehidupan kita dalam sehari-hari. Bagaimana kita bisa untuk bersungguh-sungguh untuk menunaikan tahajud atau duha. Makanya ini bulan Ramadan ini juga merupakan bulan pengembangan pahala kita, bulan pengembangan amal soleh kita. Yang tadinya di bulan-bulan lain, bulan hijrah yang lainnya itu kurang tahajudnya, sekarang makin giat lagi tahajudnya. Yang tadinya kurang giat duhanya, sekarang makin giat lagi duhanya. Yang tadinya kurang giat sedekahnya, sekarang makin tambah giat sedekahnya. Yang tadinya kurang rajin ataupun kurang giat tadarus Al-Quran, sekarang makin tambah rajin. Syukur-syukur alhamdulillah. Kalau udah benar-benar ingin fasih membaca Al-Quran Karim, jangan takut salah. Jangan takut salah membaca makhrajnya ataupun juga panjang pendeknya. Insya Allah nanti lama-lama itu akan menjadi terbiasa. Itu yang kedua, yaitu kita merenungi bahwa ini merupakan bulan kebaikan dan juga bulan pahala serta juga bulan penambah amal soleh kita. Yang ketiga yaitu kita merenungi bersama-sama, jadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang paling istimewa di antara bulan-bulan yang lain. Maka dari itu bulan Ramadan juga merupakan, kalau dari kata-katanya itu adalah ronto. Marhaban ya syahrul ronto, selamat datang wahai bulan Ramadan, ya kan? Jadi Ramadan sini dari kata ronto ataupun kata Ramadan itu artinya adalah membakar. Kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kita membakar dosa-dosa kita yang telah lalu. Bakar dosa kita lalu diganti dengan pahalanya. Makanya itu kalau mau benar-benar membakar dosa-dosa kita, ingat ada di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, membakar dosa. Selain itu juga kita mengikat setan. Dalam hadis Nabi SAW, idza jaa Ramadan futihat abwaabun nar. Apabila datangnya di bulan suci Ramadan, maka semua pintu-pintu surga itu akan terbuka. Wa ghuribat abwaabun nar, kemudian pintu nerakanya itu tertutup. Wa suffilatis syayatin, setan yang itu akan dibelenggu, akan diikat. Setan memang sudah dibelenggu dan sudah diikat. Tinggal kitanya bagaimana cara kita melawan hawa nafsu kita. Nah itu membakar dosa, melawan hawa nafsu kita, lalu kita mengendalikan kita, baik itu dari lidahnya, baik itu dari matanya, maupun juga tangannya, maupun juga kakinya, maupun juga telinganya. Semuanya itu memang harus insaf. Yang tadinya berkata kotor, sekarang berkata baik. Yang tadinya berbuat suuzon, sekarang juga harus berhusnuzon, baik yang kepada Allah maupun juga kepada manusia. Yang tadinya dikasih, semuanya dikasih dengan tulus dan ikhlas tanpa terkecuali. Semua kita juga harus mempunyai rasa simpati kepada orang lain. Yang tadinya, mohon maaf nih adik-adik, ya, perlu didengarkan. Yang tadinya kamu ya banyak main game, sekarang dikurangi waktunya dengan belajar. Makanya kurangi main gamenya, lalu perbanyak juga belajarnya agar nanti waktu belajar adik itu yang tidak sia-sia.
Makanya untuk menyelamatkan masa depan kalian ya adik-adik, ya belajarlah yang rajin. Perbanyak juga berbuat kebaikan, belajar puasa. Meskipun sampai setengah hari saja, nanti insya Allah kalian akan terbiasa. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa mendapatkan cita-cita yang tinggi dan meraih masa depan yang gemilang. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa hurmatal mu'minin wal mu'minat rahimahumullah. Dari penjelasan di atas adalah 3 hal renungan di dalam bulan suci Ramadan, yaitu kita perbaiki kekurangan diri kita. Kita hindarkan lagi dari perbuatan dosa kita. Kita kembali lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita kembali lagi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan di bulan Ramadan ini terjadinya puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang akan saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.